warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang kesebangunan dan kekongruinan. Adapun tugas ini yang diampu oleh Bapak Muhammad Fahmi Arifin MPD yang disusun oleh kami, yaitu saya Anissa Fitri dengan NPM 195200011 dan teman saya Nor Anissa dengan NPM 195200085. A. Latar belakang. Membandingkan dua benda secara geometris dapat dilihat dari dua aspek, yaitu bentuk dan ukurannya. Satu benda yang memiliki bentuk yang sama tapi dengan ukuran berbeda banyak dijumpai atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya miniatur bangunan dan bangunan itu sendiri, peta suatu daerah dengan daerah sesungguhnya dan lain-lain. B. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan kesebangunan dan kekongruinan? Bagaimana contoh dan penyelesaian soal kesebangunan dan kekongruinan? C. Tujuan masalah. Untuk mengetahui kesebangunan dan kekongruinan, untuk mengetahui contoh dan penyelesaian kesebangunan dan kekongruinan. Pembahasan. A. Kesebangunan dan kekongruinan. 1. Kesebangunan. Kesebangunan adalah ketika dua bangun datar memiliki sudut atau bentuk yang sama. Ukuran dua bangun tersebut tidak mesti sama. Seperti hanya sebuah persegi panjang memiliki sudut-sudut yang sama besar, sehingga persegi panjang bisa disebut dengan sebangun. Tidak hanya persegi panjang, semua persegi dapat kita sebut sebangun karena semuanya memiliki sudut siku-siku. Hal yang sama berlaku untuk segitiga sama sisi. 2. Kekongruinan. Kongruin adalah keadaan dua bangun datar yang sama dan sebangun. Semua bangun datar dan bangun belum tentu kongruin, tetapi semua bangun datar yang kongruin sudah pasti sebangun. A. Kekongruinan bangun datar. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruin. Dua bangun segi banyak, poligon, dikatakan kongruin jika memenuhi dua syarat, yaitu 1. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. 2. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Adapun yang B, kekongruinan dua segitiga. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruin. Dua segitiga dikatakan kongruin jika memenuhi syarat berikut ini. Sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu B. Contoh dan penyelesaian kesebangunan dan kekongruenan. Kesebangunan dan kekongruenan biasanya digunakan untuk membandingkan dua buah bangun datar atau lebih dengan bentuk yang sama. Dua buah bangun datar dapat dikatakan sebangun apabila panjang setiap sisi pada kedua bangun datar tersebut memiliki nilai perbandingan yang sama. Sedangkan kongruen memiliki sifat konsep yang lebih mendetail. Apalagi dua buah atau lebih bangun datar memiliki bentuk, ukuran, serta sudut yang sama, barulah mereka dapat disebut dengan bangun datar yang kongruen. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu 1. Kesebangunan dan kekongruenan pada persegi panjang. A. Perbandingan antara sisi terpanjang dengan sisi terpendek memiliki nilai yang sama. Nah, bisa dilihat di dalam slide. Nah, perbandingan sisi terpanjang PQ dengan sisi terpendek QR sama dengan 39 banding 13 atau 1:3. Perbandingan sisi terpanjang KL dengan sisi terpendek LM 24 banding 8 atau sama dengan 1:3. Nah, dan selanjutnya B. Besar sudut pada kedua persegi panjang tersebut memiliki nilai yang sama besar. Sudut P sama dengan sudut K. Sudut Q
sama dengan sudut L, sudut R sama dengan sudut M, sudut S sama dengan sudut N. Karena kedua persegi panjang tersebut hanya memiliki bentuk dan sudut yang sama besar, namun tidak memiliki ukuran yang sama, maka dua bangun datar tersebut tidak bisa disebut kongruen. Nah, selanjutnya itu yang C, contoh soal kesebangunan dan kekongruenan pada persegi panjang. Ada dua buah persegi panjang dengan ukuran yang berbeda, ABCD dan KLMN. Nah, persegi panjang ABCD memiliki panjang 16 cm dan lebar 4 cm. Bila persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang KLMN yang memiliki panjang 32 cm, maka berapakah lebar dan persegi panjang KLMN? Karena kedua persegi panjang tersebut sebangun, maka berlaku rumus. Nah, sebagai berikut yang bisa kita lihat sama-sama. Nah, lalu bisa dihasilkan jawaban. Maka lebar dari persegi panjang KLMN adalah 8 cm. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai kesebangunan dan kekongruenan pada segitiga. Nah, jadi di sini ada contoh soal segitiga yang sebangun dan kongruen yang bisa sama-sama kita lihat. Nah, segitiga tersebut dapat dikatakan sebangun dan kongruen karena perbandingan sisinya sama besar. Nah, misalnya di sini ada sisi AC, nah yang sesuai dengan sisi PR, nah sisi AB sesuai dengan sisi PQ, sisi BC sesuai dengan sisi QR. Nah, selanjutnya besar sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Nah, misalnya tadi sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R. Nah, dan selanjutnya di sini ada contoh soal kesebangunan dan kekongruenan yang bisa kita lihat sama-sama. Nah, dari hasil tersebut dapat kita ketahui bahwa perbandingan sisi pada kedua segitiga tersebut adalah, nah bisa kita lihat 18 bagi 6 atau sama dengan 3 banding 1, 15 banding 5 atau sama dengan 3 banding 1, 12 banding MK sama dengan 3 banding 1. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa MK 12/3 atau sama dengan MK yang sama dengan 4 cm.